Di sudut pasar tua kerajaan Ardana, di antara aroma rempah-rempah dan suara gaduh para penjual, seorang pemuda bertudung coklat gelap tampak menatap sebuah benda usang di tangan keriput seorang pria tua. Benda itu, lembaran kulit rusa yang sudah lusuh, memancarkan aura misterius, seolah menyimpan rahasia yang telah lama terkubur. Mata pemuda itu menyipit, membaca simbol-simbol aneh yang terukir samar, seperti bisikan dari masa silam. "Ini bukan barang biasa," ujar pria renta itu lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh riuh pasar. Napasnya terengah, seakan hidupnya bergantung pada kata-kata yang hendak ia sampaikan. "Peta ini, milik terakhir dari saudara-saudaraku. Mereka semua hilang dalam perut goa hitam." Jemarinya gemetar saat menyerahkannya kepada si pemuda, sebelum akhirnya tubuhnya lunglai bersandar di dinding, napas terakhirnya menguap bersama angin senja. Raka, si pengembara muda yang tak memiliki tanah asal, menyimpan peta itu dalam kantung kulitnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tahu, saat takdir mengetuk, tak ada gunanya bersembunyi di balik logika. Langkah kakinya meninggalkan pasar, menyusuri gang sempit, hingga tiba di penginapan reyot tempat ia biasa bermalam saat singgah. Malam itu, angin membawa bisikan-bisikan tak kasat mata. Lilin di sudut kamar berkedip tak wajar, seolah mengisyaratkan sesuatu dari dunia lain. Raka memandangi peta itu dengan penuh konsentrasi, membiarkan setiap garis dan titik membentuk gambaran rute dalam benaknya. Pusat dari semua jalur itu menuju satu titik kelam, goa hitam, tempat yang bahkan disebut hanya dengan bisikan di kalangan rakyat. Kisah tentang goa tersebut telah menjadi bagian dari legenda kelam di Ardana. Disebut-sebut sebagai liang kutukan, tempat roh-roh keserakahan berkumpul dan menghisap nyali para penantang. Namun di balik horor itu, tersimpan bisikan tentang harta yang tak ternilai, emas, permata, dan pusaka dari raja-raja yang hilang sejak zaman purba. Hanya satu yang dibutuhkan untuk mengaksesnya, keberanian atau kebodohan, dan terkadang keduanya berjalan beriringan. Raka tak pernah peduli pada emas. Namun, apapun yang ada di dalam sana mungkin bisa menjawab pertanyaan yang menghantuinya seumur hidup, siapa dirinya sebenarnya, dan mengapa ia selalu merasa dunia ini menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin goa itu bukan hanya tentang harta benda, melainkan tentang kebenaran yang telah dikubur terlalu dalam. Pagi berikutnya, saat kabut masih menyelimuti kaki bukit, Raka sudah berada di luar gerbang kota. Di tangannya, peta itu terasa seperti bara hangat, seolah menuntun ke arah yang bahkan belum ia pilih. Ia mengenakan jubah pengembara lamanya, menyelipkan belati ke pinggang, dan membawa bekal secukupnya. Langkahnya pasti, meskipun bayangan keraguan mengintip dari balik pepohonan. Belantara lurang yang menjadi gerbang menuju goa hitam bukanlah hutan biasa. Dedaunannya lebih gelap dari hutan manapun, seolah matahari tak diizinkan masuk sepenuhnya. Raka menapaki jalan setapak dengan waspada. Suara-suara burung di sini berbeda, lebih serak, dan kadang menyerupai tangisan. Ia tahu, hutan ini menilai siapa yang layak untuk melanjutkan, dan siapa yang akan terjebak selamanya. Di tengah perjalanan, ia menemukan patung batu tertutup lumut dengan ukiran wajah manusia yang setengah meleleh, mulut menganga seperti ingin berteriak. Itu adalah penanda, bukti bahwa ia sudah mendekati batas antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua. Raka berhenti sejenak, menghela napas, lalu melanjutkan langkah dengan hati yang mulai diliputi ketegangan. Langit perlahan berubah warna, dan di balik kabut yang menari di celah-celah pohon raksasa, suara gemuruh lembut terdengar dari kejauhan. Goa itu memanggilnya, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa yang menusuk jauh ke dalam dada. Petualangan telah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Aroma tanah basah menyelimuti udara saat Raka melangkah lebih dalam ke dalam belantara lurang. Akar-akar pohon raksasa menjulur seperti tangan yang mencoba menahan setiap penyusup. Cahaya matahari tersaring tipis melalui celah dedaunan, menciptakan siluet aneh di tanah yang berlumut. Disinilah ujian sebenarnya dimulai, dan goa yang ia cari hanya tinggal beberapa langkah dari batas kewarasan.
Ia melewati genangan air yang diam seperti cermin, namun tak memantulkan bayangannya. Daun-daun mati yang dipijaknya tak menimbulkan suara, seolah alam di tempat ini menahan napas. Raka tahu, tempat seperti ini bukan sekadar hutan, ia hidup, sadar, dan mengamati. Di kejauhan, suara seruling halus terdengar samar, namun Raka menahan diri untuk tidak menoleh, karena dalam legenda, suara itu milik roh penyesat. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah bukit batu menjulang, dengan mulut gelap di tengahnya. Goa hitam, lubangnya tak terlalu besar, tetapi aura yang terpancar membuat kulit lehernya terasa gatal, seperti disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Di atas lengkungannya, terukir lambang ular melingkar, menggigit ekornya sendiri, simbol keabadian, sekaligus kutukan tanpa akhir. Tanpa banyak ragu, ia menyalakan obor kecil dari kantung perjalanannya. Api berkerlap-kerlip, enggan menyala sempurna, seolah takut akan ruang di hadapannya. Namun ia melangkah juga, satu kaki masuk ke dunia yang sudah lama menelan impian manusia. Udara di dalam terasa basah dan dingin, membawa aroma logam dan tanah purba yang tak pernah tersentuh cahaya. Langkah demi langkah, Raka menuruni jalan menurun yang kasar. Dinding goa dipenuhi ukiran aneh, mirip tulisan tapi tak satu pun yang dikenalnya. Di salah satu sisi, tergambar sosok wanita berselubung ular, dengan mata tertutup kain hitam dan tangan memegang timbangan. Sosok itu menatapnya meski tanpa mata, sebuah pertanda yang sulit diabaikan. Tiba-tiba, api obornya berkedip hebat, lalu menyusut seperti dicekik. Suara gemeretak terdengar dari belakang, seolah ada sesuatu yang bangkit dari tidur panjangnya. Raka berhenti, menahan napas, mendengarkan. Tak ada langkah, hanya desir udara yang berat dan gema napasnya sendiri. Meski tidak melihat siapapun, ia tahu dirinya tak lagi sendirian. Di ruang terbuka berikutnya, ia menemukan kumpulan patung batu berjajar. Semua berwujud manusia, dengan wajah penuh ketakutan dan tangan menggapai. Salah satunya mengenakan baju prajurit kuno Ardana, petunjuk bahwa cerita tentang orang-orang yang tak kembali ternyata bukan sekadar dongeng. Tatapan kosong patung-patung itu seperti ingin berbicara, memberi peringatan, namun terlambat. Ia berjalan melewati mereka dengan hati-hati, menghindari menyentuh satu pun. Setiap bayangan yang bergerak terasa seperti menguntitnya, membuat setiap helaan napas menjadi perjuangan. Dinding goa mulai menyempit dan menjalar naik, seolah membimbingnya ke pusat dari tempat terkutuk ini. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena ketakutan, melainkan karena sesuatu di dalam sana memanggil, merayunya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Di ujung lorong panjang, cahaya samar berwarna kehijauan memancar dari celah batu. Ketika Raka mendekat, ia melihat ruang besar terbuka, dengan pilar-pilar batu menjulang, menopang langit-langit goa yang tinggi dan melengkung. Di tengah ruangan, terletak sebuah altar dengan peti besar bertatahkan permata merah darah. Namun, di balik altar itu, sesuatu menggeliat perlahan, sebesar pohon tua, dan bermata kuning menyala. Apapun yang ada di sana, itu bukan harta karun biasa. Dan Raka belum tahu bahwa setiap langkahnya ke depan adalah bagian dari permainan yang sudah lama dimulai, permainan antara manusia dan makhluk yang lupa bagaimana caranya menjadi manusia. Raka berdiri di ambang ruang raksasa itu, tubuhnya membeku oleh pemandangan di hadapannya. Udara berbau tajam seperti darah dan kemenyan tua, membebani dadanya. Dari balik bayangan, sesosok makhluk merayap keluar, lambat, nyaris tak bersuara, namun kehadirannya mengguncang tanah di bawah kaki. Sosok itu menjulang tinggi, tubuhnya berlapis sisik hitam kehijauan yang berkilau dalam cahaya redup goa. Matanya menyala kekuningan seperti bara, memandangi Raka tanpa berkedip. Wajah bagian atas menyerupai manusia, indah namun dingin, dengan rambut hitam menjuntai seperti ular kecil yang hidup. Mulutnya melengkung dalam senyum yang bukan keramahan, melainkan rasa ingin tahu yang tajam. Makhluk itu adalah legenda yang bernafas, Ratu Ular, penjaga goa hitam, pemilik harta sekaligus kutukannya. Langkahmu ringan,
Tapi niatmu bergema jauh, ucap sang ratu, suaranya menggema seperti dua suara berbicara bersamaan, satu lembut, satu menggelegar. Manusia lain datang dengan senjata dan keserakahan. Kau datang dengan sesuatu yang lebih menarik. Raka tak menjawab, lidahnya tercekat oleh campuran rasa takut dan kagum. Ia tahu, sekali salah bicara, hidupnya mungkin berakhir sebelum sempat dimulai kembali. Maka ia membungkuk ringan, bukan sebagai tanda tunduk, tapi bentuk hormat kepada kekuatan yang ia hadapi. Apa yang kau cari di tempat ini? Tanya sang ratu, matanya menyipit. Harta, kemuliaan, atau jawaban. Suara terakhirnya menggantung, seolah ia tahu sesuatu yang bahkan Raka belum sepenuhnya sadari. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya, dan mungkin siapa dirinya sebenarnya. Dengan hati-hati, Raka mengangkat wajah. Aku tidak datang untuk mencuri. Aku datang karena dunia luar penuh kepalsuan. Jika di sini ada kebenaran, maka itulah yang kucari. Ucapannya tenang, meski tangannya masih gemetar. Entah bagaimana, ia merasa kata-katanya bukan sepenuhnya miliknya, seolah sesuatu membimbing lidahnya dari dalam. Ratu Ular mengangguk perlahan. Banyak yang datang membawa kebohongan, berharap bisa memperdaya alam ini. Tapi kau datang dengan kehampaan. Kau tidak mencari sesuatu, kau ingin menemukan diri. Ia melingkarkan tubuh panjangnya di sekitar altar, menjaga jarak namun tetap membungkus Raka dalam kehadirannya yang menekan. Aku bisa memberimu kebenaran, tapi itu bukan tanpa harga, lanjutnya. Kebenaran bukan milik yang lemah, dan kadang lebih menyakitkan dari kebohongan. Mata kuning itu menatap dalam, seolah menguliti lapisan terdalam jiwa manusia. Bersediakah kau menukar kenyamanan hidup dengan kenyataan yang tak akan pernah bisa kau lupakan? Raka menggenggam tali ikat pinggangnya, bukan untuk mengambil senjata, tapi sebagai jangkar agar dirinya tetap berdiri. Ia mengangguk pelan, namun pasti. Apapun yang harus kulihat, aku siap. Kata-kata itu keluar tanpa keraguan, karena ia tahu, inilah titik tanpa jalan pulang. Senyum sang ratu melebar. Kalau begitu, mari kita mulai ujian pertama. Harta karun ini bukan emas, tapi cermin. Dan dalam cermin itu, kau akan melihat apa yang paling ingin kau sembunyikan. Raka melangkah maju, mengikuti isyarat kepala dari sang ratu. Di balik altar batu, dinding goa terbuka perlahan, seolah merespons kehadiran mereka. Lorong sempit menyambutnya dengan hawa dingin menusuk, dan di ujungnya terpancar cahaya redup kehijauan, lebih pekat daripada obor yang ia bawa. Ratu Ular tak mengikutinya ke dalam, hanya menatap dari ambang pintu batu dengan lirikan tajam. Masuklah sendiri, ini bukan tempat bagi dua jiwa. Cermin hanya memantulkan satu, katanya sebelum bayangannya ditelan kegelapan. Di ruang kecil itu, berdiri sebuah cermin besar, tanpa bingkai, tanpa penyangga, seolah tergantung di udara. Permukaannya tidak memantulkan apapun, bahkan obor Raka tak terlihat di sana. Sejenak ia hanya berdiri, ragu, tapi seperti ditarik kekuatan tak terlihat, langkahnya maju setapak demi setapak, hingga bayangannya akhirnya muncul. Namun bayangan itu bukan dirinya. Ia melihat seorang anak lelaki kecil, mengenakan pakaian compang camping, berjongkok di sudut ruangan yang asing. Matanya kosong, kulitnya penuh luka. Di belakang anak itu berdiri sosok prajurit berbaju hitam yang menjambak rambut sang bocah, lalu mengangkatnya seperti boneka rusak. Cermin memperlihatkan kilasan masa lalu, masa yang selama ini Raka tekan dalam-dalam, terlalu kelam untuk dikenang. Tangannya mengepal, napasnya memburu. Ia tahu tempat itu, ia tahu anak itu. Dirinya sendiri, bertahun-tahun lalu, sebelum ia menghilang dari dunia, sebelum ia jadi pengembara tanpa nama. Cermin memperlihatkan wajah pria berbaju hitam itu, dan kali ini, Raka tak bisa berpaling. Wajah itu, sangat mirip dengan dirinya yang sekarang, terlalu mirip. Namun dengan mata yang penuh kebencian. Siapa aku sebenarnya? Gumam Raka, suara hatinya meluncur dari bibir tanpa sadar. Dari dalam cermin,
sang anak tiba-tiba menatap lurus ke arahnya. Bola matanya berdarah, mulutnya bergerak tanpa suara, tapi Raka bisa merasakan makna bisu itu, kau meninggalkanku. Saat itu juga, ruang di sekelilingnya bergetar. Cermin retak, bukan pecah, tapi seperti membuka lapisan kedua. Kini yang muncul bukan masa lalu, melainkan kemungkinan bayangan dirinya berdiri di atas singgasana, mengenakan jubah raja, namun matanya kosong dan senyumnya bengis. Di sekelilingnya, tanah tandus dan rakyat yang menangis. Setiap kebenaran datang bersama bayangan masa depan, bisik suara Ratu Ular, entah dari mana asalnya. Dan setiap jiwa membawa benih kehancuran atau harapan. Mana yang akan tumbuh, tergantung pada keputusan hari ini. Raka berdiri terpaku, di antara masa lalu yang ia lupakan dan masa depan yang mungkin ia ciptakan. Di balik tenang wajahnya, badai mulai terbentuk. Goa ini tidak hanya menguji nyali, tapi menuntut pemahaman tentang luka, kekuasaan, dan pilihan. Retakan di cermin semakin melebar, memancarkan kilau hijau yang menyilaukan mata. Raka menutup wajahnya dengan lengan, namun cahaya itu menembus daging dan pikiran, mengguncang batinnya hingga terasa hampir terbelah. Suara-suara asing mulai terdengar di sekeliling, bisikan, tangisan, tawa bengis, semuanya berasal dari dalam dirinya sendiri. Ketika cahaya meredup, cermin telah berubah wujud. Permukaannya kini memperlihatkan dua pintu batu berdampingan, masing-masing terbuka sebagian, menunggu untuk dipilih. Di atas pintu kiri tergurat lambang tangan terbuka memegang cahaya, sementara di atas pintu kanan, terukir mata tertutup dengan air mata hitam menetes. Tak ada penjelasan, hanya simbol-simbol yang terasa akrab entah dari mana. Dari balik pintu kiri, terdengar suara perempuan memanggil lirih, lembut seperti nyanyian ibu yang lama dilupakan. Aroma kayu manis dan angin pegunungan menyeruak, menenangkan jiwa yang nyaris retak. Sedangkan dari pintu kanan, suara jeritan samar menghantam telinga, membuat jantung berdetak tak beraturan. Udara di sana panas dan lembab, seperti napas dari sesuatu yang terkurung terlalu lama. Ini bukan tentang benar atau salah, terdengar kembali suara Ratu Ular, kini lebih dekat, seolah membisik di belakang leher Raka. Ini tentang jalur mana yang akan membentukmu. Tak ada kembali setelah langkah pertama diambil. Satu akan menguatkan hatimu, satu akan mengikisnya perlahan. Raka menatap kedua pintu. Tubuhnya ingin bergerak ke kiri, lebih terang, lebih damai. Namun pikirannya tergelitik oleh rasa penasaran akan lorong kanan yang muram. Ia tahu, kekuatan tidak tumbuh dari kenyamanan. Tapi apakah penderitaan selalu berarti pencerahan? Tidak ada petunjuk pasti, dan waktu terasa seperti menipis seiring denyut nadi yang makin cepat. Ia menutup mata sejenak, meraba kantung kulit di pinggangnya. Di sana masih tersimpan peta tua, kini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Seolah peta itu tak hanya menunjuk jalan, tapi juga menimbang jiwanya. Ketika ia membuka mata, bayangan sang anak kecil di cermin tadi muncul kembali, wajah penuh luka, tatapan memohon. Tanpa berkata sepatah pun, Raka melangkah ke arah pintu kanan. Udara panas menyambutnya seperti cambuk api, dan kegelapan di dalam menyusut pelan, memperlihatkan lorong batu sempit yang melingkar ke bawah. Langkahnya bergema seperti palu kecil di dalam kepalanya. Setiap langkah terasa seperti penolakan terhadap dirinya yang lama. Di dalam lorong itu, dinding dipenuhi coretan, bukan ukiran, tapi cakaran seperti dari kuku manusia. Beberapa membentuk kata dalam bahasa lama yang nyaris tak bisa dikenali. Tapi ada satu frasa yang tertulis jelas, bahkan seolah baru ditoreh, yang kuat bukan yang bertahan, tapi yang mampu kehilangan dirinya lalu membangunnya kembali. Lorong mengarah ke ruang bawah tanah kecil, penuh tulang dan sisa-sisa kain. Di tengahnya, berdiri sosok berjubah yang membelakanginya. Raka mendekat dengan hati-hati. Sosok itu perlahan menoleh, dan ketika wajahnya terlihat, Raka terhenti karena yang berdiri di sana adalah dirinya sendiri, tapi lebih tua, lebih kelelahan, dan matanya kosong. Waktu berhenti. Raka tahu,
Ini bukan mimpi atau penglihatan. Ini adalah kemungkinan diri masa depan yang gagal memilih dengan benar. Suara Ratu Ular terdengar lagi, kali ini dari dalam dadanya. Apapun pilihanmu hari ini, takdirmu berubah. Tapi keberanian untuk melihat bayangan sendiri adalah awal dari kekuatan sejati. Raka menatap sosok di hadapannya, wujud tuanya sendiri, tampak seperti makhluk yang telah lama kehilangan harapan. Mata kosong itu menyiratkan kelelahan jiwa, bukan sekadar raga. Wajahnya dipenuhi guratan luka, seolah setiap pilihan buruk telah meninggalkan jejak tak terhapuskan. Tapi yang paling menyakitkan bagi Raka adalah keheningan. Sosok itu tidak berbicara, tidak marah, tidak memohon. Ia hanya menatap, seperti menunggu. Ruangan itu mulai berguncang pelan, seolah napas bumi tertahan terlalu lama dan kini mulai dilepaskan. Tulang belulang di sekeliling lantai bergetar, beberapa pecah menjadi debu, dan dari retakan tanah, muncul kabut hitam yang berputar perlahan seperti ular mencari tuannya. Di tengah kabut itu, terdengar suara samar, lebih tua dari waktu itu sendiri, suara yang tidak memiliki bahasa, tapi dapat dipahami. Kau telah memilih jalan luka, bukan karena kebodohan, tetapi karena kekuatan. Maka kini, kebenaran pertama akan ditunjukkan. Dinding batu di sisi ruangan terbelah, memperlihatkan lorong sempit yang menjulur ke bawah lebih dalam lagi. Tanpa menunggu, kabut itu masuk lebih dulu, meninggalkan jejak bercahaya samar. Raka mengalihkan pandangannya dari sosok tuanya dan melangkah ke dalam celah itu. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan bayangan masa depan itu, kecuali mencegah dirinya menjadi seperti itu. Lorong menurun dengan tajam, dan tiap langkah menuntunnya semakin jauh dari dunia atas. Raka kehilangan rasa akan waktu. Ia bisa saja telah berjalan 5 menit, atau 5 jam. Tak ada cahaya, kecuali pantulan redup dari kabut hitam yang melayang di depan. Suara tetesan air dan gemuruh samar seperti bisikan ribuan jiwa mengiringinya. Akhirnya, lorong terbuka ke ruang raksasa berbentuk kubah. Dindingnya tidak batu biasa, melainkan ukiran kuno dari logam yang sudah terkarat, dipenuhi simbol ular, matahari mati, dan manusia berwajah dua. Di tengah ruangan berdiri sebuah batu persegi besar, seperti altar, dan di atasnya, sebuah gulungan emas, terbungkus jaring halus yang bergerak sendiri seperti napas makhluk hidup. Raka mendekat. Ketika tangannya menyentuh jaring itu, suara ledakan halus terdengar. Jaring terurai menjadi abu. Gulungan terbuka pelan, memperlihatkan peta dan tulisan dalam bahasa yang tak dikenalnya namun ia mengerti, seolah makna itu muncul langsung di pikirannya. Itu bukan peta harta, melainkan silsilah. Nama-nama tua, beberapa terhapus, beberapa disorot dengan tinta merah. Di bagian bawah, nama terakhir tercantum jelas, Raka Ardana. Ia terhuyung mundur, seluruh tubuhnya menegang. Namanya tertulis di gulungan yang sudah berusia ribuan tahun. Apa artinya ini? Apakah ia bagian dari sesuatu yang sudah direncanakan sejak lama? Sebuah garis keturunan. Sebuah peran dalam drama kosmik yang baru saja dimulai. Suara berat memenuhi ruangan, kali ini bukan dari Ratu Ular, tapi dari bawah altar. Tanah terbelah, dan dari dalamnya naik sosok berbentuk asap, berwajah tiga, masing-masing menyeringai, menangis, dan diam. Ah, akhirnya pewaris darah terkutuk datang juga. Tapi apakah kau pembawa cahaya, atau pewaris kehancuran? Raka berdiri diam. Pikirannya bergemuruh. Segala yang ia tahu tentang dirinya, tentang dunia, telah bergeser. Kini ia bukan sekadar pengembara, bukan hanya pencari kebenaran. Ia adalah bagian dari kisah lama yang bangkit kembali. Dan waktu untuk memilih siapa dirinya sebenarnya, semakin mendekat. Sosok berasap dengan tiga wajah itu melayang pelan, seperti roh tua yang tak terikat waktu. Masing-masing wajahnya bergantian berbicara, suaranya berlapis dan menggema dari berbagai arah meski tubuhnya hanya satu. 3 darah mengalir dalam tubuhmu, Raka Ardana. 3 jalan leluhur, 3 ujung masa depan, ucap wajah yang menyeringai. Kau harus memilih satu.
dan yang lain akan lenyap bersamamu atau tanpamu. Raka berusaha memahami maksudnya, tapi udara di ruangan itu mulai berdenyut. Dari dinding logam, 3 jalur cahaya menyala, masing-masing membentuk jalan sempit yang menyatu di tengah altar. Di atas tiap jalur, muncul simbol berbeda, tombak bersilang, tangan terbuka dengan daun, dan mata ular bersinar merah. 3 jalur nasab, 3 warisan darah. Jalur pertama, ujar wajah yang menangis, adalah darah para penjaga. Leluhurmu pernah menjadi pelindung batas antara dunia manusia dan makhluk gaib. Jika kau memilih ini, kau akan memiliki kekuatan untuk menahan kegelapan, tapi kehilangan hak atas kehidupan biasa. Kau akan selalu berada di tepi, antara dunia dan jurang. Jalur kedua, lanjut wajah yang menyeringai, adalah darah para penyatu. Leluhur yang menjalin perjanjian dengan makhluk lama, termasuk Ratu Ular. Kau akan bisa memahami kekuatan tersembunyi, berbicara dengan bayangan, dan menyatukan kembali dunia yang telah pecah. Tapi harga dari pemahaman itu adalah kesendirian. Wajah ketiga, yang diam sejak tadi, akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan tenang. Jalur terakhir adalah darah para penakluk. Leluhurmu adalah raja-raja bayangan, penguasa kegelapan yang mengendalikan dunia dari balik tabir. Kekuasaan besar menanti jika kau memilih ini, tapi akan ada darah yang terus menetes dari tanganmu. Raka menatap ketiga jalan itu. Setiap langkah yang diambil ke salah satu akan menutup 2 lainnya. Ia sadar, ini bukan pilihan moral belaka. Ini adalah penentu bentuk jiwanya. Akankah ia menjadi penjaga dunia, penyatu antara terang dan gelap, atau penguasa yang membentuk ulang dunia dengan kekuatan? Tiba-tiba, suara Ratu Ular terdengar lagi, entah dari mana, seolah ikut menyaksikan. Banyak yang ingin jadi penakluk, sedikit yang mampu jadi penyatu, dan hanya yang paling kuat yang sanggup jadi penjaga. Tapi satu hal pasti, Raka, kau tidak bisa jadi semuanya. Ia menunduk sejenak, mengingat semua yang ia lihat, anak kecil yang disiksa, dirinya yang tua dan kosong, cermin masa lalu, peta silsilah, dan wajah sang ratu. Ia mengangkat kepala dengan mata yang kini lebih mantap. Ia sadar, pilihan ini bukan hanya tentang siapa dirinya, tapi tentang luka-luka yang ingin ia hentikan agar tak diwariskan lagi. Dengan langkah berat tapi pasti, Raka maju ke arah jalur kedua, di bawah lambang tangan dan daun. Jalur para penyatu. Ia memilih pemahaman, bukan kekuasaan, bukan pengorbanan abadi, tapi harapan akan jembatan yang bisa menyatukan 2 dunia. Cahaya dari jalur itu menyala terang, menyelimuti tubuhnya, lalu perlahan segalanya menjadi sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, suara dalam hatinya berkata, ini baru permulaan. Kau telah memilih, kini giliran dunia menjawab. Cahaya dari jalur penyatu perlahan meredup. Saat Raka membuka mata, ia telah berdiri kembali di ruang utama goa, di hadapan altar tempat pertama kali ia melihat Ratu Ular. Namun segalanya tampak berbeda. Udara di sekelilingnya kini penuh energi, denyut bumi terasa menyatu dengan nadinya sendiri. Ia tidak sekadar kembali sebagai manusia. Ia telah berubah, atau tepatnya, telah diungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Di hadapannya, sang ratu telah menunggu. Tubuhnya kini menjelma sepenuhnya, bagian atas perempuan, bagian bawah ular raksasa bersisik keemasan yang berkilauan lembut dalam kegelapan. Matanya menyala hijau, bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai ujian terakhir yang menanti diselesaikan. Jadi kau memilih jalur penyatu, bisik sang ratu. Suaranya mengandung nada yang sulit diterjemahkan, antara penghargaan, peringatan, dan rasa kehilangan. Itu jalan yang paling berat. Kau akan selalu terbelah, Raka. Satu kaki di dunia manusia, satu lagi di ranah bayangan. Aku tahu, jawab Raka, suaranya tenang. Tapi hanya yang terbelah yang bisa melihat 2 sisi. Hanya mereka yang bisa menghubungkan. Ratu Ular menyeringai pelan. Banyak yang mencoba. Semua gagal. Para penyatu sebelum kau dibunuh, ditolak, atau kehilangan akalnya. Mereka ingin menjembatani dunia ini,
tapi tak siap menerima keduanya dalam dada mereka. Ia melingkarkan ekornya, membentuk lingkaran di sekitar Raka. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengukur. Lalu ujian terakhir apa yang kau berikan padaku? Tanya Raka, mengangkat dagu. Perkelahian, pengorbanan. Tidak, jawab sang ratu. Ujian terakhir adalah menerima keberadaan kami sepenuhnya. Tanpa keinginan untuk menaklukkan, tanpa rasa takut. Kau harus menatap mata kami dan bertahan. Dalam sekejap, matanya berubah. Dari hijau menjadi hitam pekat. Dunia di sekitar Raka menghilang. Yang tersisa hanyalah pandangan langsung ke dalam kesadaran purba, segala kebencian, keputusasaan, kesakitan dan kenangan seluruh makhluk gaib yang pernah ditolak dunia. Raka nyaris tumbang, tubuhnya menggigil. Ia melihat ribuan tahun penderitaan dalam mata itu. Suara-suara jeritan makhluk yang diasingkan, disembelih karena berbeda, dipuja lalu dikutuk. Tapi alih-alih menolak, Raka membuka dirinya. Ia biarkan rasa itu masuk, membiarkannya menghancurkan ego terakhir yang masih melekat. Dalam kepedihan itu, ia tak menemukan kelemahan, tapi pemahaman. Saat ia membuka mata kembali, dunia telah tenang. Ratu ular berdiri diam, kali ini tak lagi mengelilinginya. Ia mengangguk pelan. Kau, benar-benar seorang penyatu. Dan karena itu, kau berhak mendengar kebenaran terakhir tentang harta karun yang kau cari dan kutukan yang melingkupinya. Raka menarik napas dalam. Ia siap. Karena kini, pertanyaannya bukan lagi apa yang ia cari. Tapi kenapa dirinya ditarik ke dalam semua ini. Dan jawaban itu, akhirnya, akan muncul. Ratu ular perlahan mendekat, tak lagi dengan ancaman dalam langkahnya, melainkan dengan beban ribuan tahun yang menggelantung di pundaknya. Harta karun yang selama ini kau cari, Raka, bukan emas, bukan permata, dan bukan pula senjata kuno. Itu hanya umpan bagi mereka yang rakus. Tapi, bagimu, yang darahnya mampu menjembatani dua dunia, kau diberi kunci untuk membuka sesuatu yang jauh lebih tua, pintu antara alam. Dinding goa bergemuruh. Dari balik altar, sebuah ukiran bundar berputar terbuka, memperlihatkan ruang di dalamnya, tak ada cahaya, hanya ruang kosong dengan tiang batu melingkar, dan di tengahnya sebuah sumber air yang bersinar lembut, seperti mata bumi itu sendiri. Di atasnya melayang kristal kecil, jernih, nyaris tak terlihat, namun memancarkan energi yang membuat seluruh goa berdenyut seperti jantung. Itulah pusar dunia, lanjut sang ratu. Sumber seimbang antara terang dan bayangan. Selama ribuan tahun kami menjaganya, menyembunyikannya dari manusia karena terlalu banyak yang ingin menguasainya, bukan menjaganya. Tapi seiring waktu, dunia manusia makin bising, makin tamak. Batas-batas mulai retak. Kami kehabisan waktu hingga kau datang. Raka melangkah masuk ke ruang itu. Ia merasakan getaran lembut di bawah kakinya, seolah tanah mengenal namanya. Dalam benaknya, suara-suara bisu muncul, para penyatu yang gagal, yang terbunuh sebelum sempat menyentuh kristal. Tapi ia tahu, jalannya berbeda. Ia tidak datang dengan ambisi. Ia datang dengan luka dan kehendak untuk menyambung yang telah terpisah. Ratu ular berdiri di pintu batu, tubuhnya mulai larut dalam cahaya. Ambil kristal itu, dan kau akan menjadi penjaga baru. Tapi ingat, kau tak akan pernah kembali sepenuhnya ke dunia manusia. Wujudmu akan tetap, tapi jiwamu akan menjadi simpul antara dua realitas. Hidupmu bukan lagi milikmu sepenuhnya. Raka memandang ke sumber air. Ia ingat desanya, para anak yang tertawa, dan suara si kecil yang disiksa dalam bayangan. Ia tahu, jika ia kembali ke atas, ia bisa memperingatkan, mencegah batas pecah. Tapi hanya jika ia menjadi sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Tanpa ragu, ia menjulurkan tangan dan menyentuh kristal. Dalam sekejap, dunia runtuh ke dalam cahaya. Tubuhnya melayang, jiwanya tertarik ke segala arah. Ia melihat semuanya, masa lalu, masa kini, masa depan. Ia melihat bagaimana Ratu Ular dahulu adalah manusia, dikutuk karena melindungi makhluk-makhluk terasing.
Ia melihat para leluhurnya membuat perjanjian-perjanjian rahasia, memilih cinta yang tak lazim, menjalin darah dengan yang dianggap kegelapan. Dan ia melihat dirinya, berdiri di batas, tak sepenuhnya milik siapapun. Ketika ia membuka mata, ia masih di ruang itu. Tapi tak ada ratu ular. Tak ada lagi kabut, goa sunyi. Dan di tubuhnya, garis-garis cahaya seperti akar menyebar dari dadanya ke tangan dan wajah. Ia tak merasa sakit, hanya utuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya siapa dirinya. Ia keluar dari goa dengan langkah baru. Tidak sebagai pahlawan, tidak sebagai raja, tapi sebagai jembatan antara manusia yang tak mengerti dan dunia gaib yang telah lama ditinggalkan. Dan harta karun yang ia temukan adalah kesadaran bahwa dunia tidak butuh penyelamat. Ia hanya butuh seseorang yang bersedia mendengar kedua sisinya. Dan di kejauhan, angin berbisik membawa cerita baru untuk generasi berikutnya. Selesai.